Roy Suryo dihantam telak sikap ksatria Ahok dalam jalani kasus hukum. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Roy Suryo resmi meminta penangguhan penahanan karena alasan sakit. Menurut media, Roy Suryo punya riwayat penyakit diabetes sehingga harus disuntik insulin 2 kali sehari. Haduh, masa gara-gara begini saja harus ditangguhkan penahanannya? Setahu saya penyuntikan insulin bisa dilakukan sendiri dan prosesnya tidak lama. Lagi pula kalau tidak bisa ke dokter di penjara juga bisa melakukan, mestinya ini bisa dilakukan di tahanan, bukan sesuatu yang rumit yang mesti dilakukan di luar tahanan. Memang pada akhirnya permintaan tersebut pupus karena tidak dikabulkan. Memang seharusnya tidak dikabulkan karena bukan hal yang mendesak. Mengingat begitu banyaknya alasan yang dibuat Roy Suryo, saya yakin banyak yang makin kesal. Bukannya simpati, alasannya dibuat terdengar terlalu berlebihan untuk urusan menghadapi masalah hukum. Memang Ahok paling juara, dia yang paling tidak pernah mengeluh, tidak pernah mengaku sakit, apalagi dibikin drama digotong pakai tandu, menjalani hukuman full tanpa mengambil hak bebas bersyarat. Sisanya penakut semua, termasuk Roy Suryo, padahal dia dulunya paling suka menyindir Ahok, seolah Ahok itu sangat buruk di mata dia. Dia pernah mengingatkan publik tentang status Ahok yang pernah menjadi narapidana. Hari ini 5 tahun, 9 Mei 2017, PN Jakarta Utara memvonis BTP alias Ahok 2 tahun penjara, kata Roy Suryo. Dikutip dari akun Twitternya @roysuryo2 pada Senin 19 Mei 2022. Nah, terbukti bersalah melanggar pasal 156 KUHP tentang penodaan agama. Meski tak ada satupun foto atau video dia diborgol atau dipenjara, statusnya sebagai mantan napi atau narapidana melekat bersamanya. Ambyar, kata Roy Suryo. Dan sekarang anggap saja Roy Suryo kena karma dari Ahok. Dan yang paling jelas adalah sikap yang ditunjukkan Roy Suryo saat ditahan yang pernah disindir ternyata jauh lebih gentleman dibanding dengan Roy Suryo. Ahok tidak pernah lemas hingga dibawa pakai kursi roda. Dia tidak pakai penyangga leher, dia tidak mengaku punya riwayat diabetes, darah tinggi, kolesterol, sakit jantung, dan lain-lain. Ahok kuat menghadapi kasus hukum Roy Suryo, hanya terlihat kuat tertawa terbahak-bahak dengan mulut lebar, tapi begitu ditahan mulut seperti dijahit, seolah di dalamnya ada emas dan berlian. Roy Suryo makin kesini makin tak ada harga dirinya karena terus mengeluh dan beralasan entah apa. Publik makin muak dan makin menyumpahi. Makin kesini kok cengeng amat. Kita ingin lihat Roy Suryo yang dulu yang saat tertawa, mulutnya terbuka lebar, yang mungkin bisa melihat sepotong bebek goreng dengan sekali makan. Kita merindukan, kata Ambyar, dan tawa cengengesan penuh arogansi itu. Yang kita harapkan dari seorang Roy Suryo bukan Roy lemah, letih, lesu, loyo, lemas, lunglai, lelet dan lebay. Lihatlah, menghadapi kasus kepala tegak, menghadapi serangan dari jutaan kadrun sok suci, penjual surga, Ahok tetap tegar meski di demo berjilid-jilid. Ahok melawan jutaan kadrun yang membenci dirinya sendiri. Roy Suryo masih mending cuma dilaporkan doang, tidak didemo, tidak diintimidasi, tidak diancam. Bayangkan kalau di demo massal dengan sampai rusuh seperti aksi 411, bisa-bisa dia bukan lagi lemas, duduk di kursi roda, bukan lagi memakai penyangga leher. Kesimpulannya adalah Roy Suryo adalah orang yang cuma gede omongan di medsos, tapi ciut nyalinya saat diproses hukum. Seharusnya malu sama Ahok yang menghadapi semua proses hukum dengan kesatria. Roy Suryo menghadapinya dengan gaya pengecut, tak berharga. Baru episode awal saja sudah ngegas, bikin adegan yang mau memicu simpati dari masyarakat. Dasar tak tahu malu. Permintaan penangguhan penahanan ditolak, artinya alasan tidak cukup kuat dan mendesak. Silakan cari alasan lain yang lebih bagus. Jangan bikin alasan murahan yang gampang ditebak orang bego. Orang bego sekalipun jangan terlihat sangat tidak ada harga diri. Begitulah orang yang punya bakat jadi pengecut, garang di awal, mewek saat ditahan. Sudah ditahan pun tetap saja suka bikin ulah.
Misalnya minta ditangguhkan penahanannya, mengaku sakit, keluarganya perlu dinafkahi dan lain-lain, yang tujuannya agar dikasihani. Roy Suryo resmi meminta penangguhan penahanan karena alasan sakit. Menurut media, Roy Suryo punya riwayat penyakit diabetes, sehingga harus disuntik insulin 2 kali sehari. Haduh, masa gara-gara begini saja harus ditangguhkan penahanannya? Setahu saya penyuntikan insulin bisa dilakukan sendiri dan prosesnya tidak lama. Lagi pula kalau tidak bisa ke dokter di penjara juga bisa melakukan, mestinya ini bisa dilakukan di tahanan, bukan sesuatu yang rumit yang mesti dilakukan di luar tahanan. Memang pada akhirnya permintaan tersebut pupus karena tidak dikabulkan. Memang seharusnya tidak dikabulkan karena bukan hal yang mendesak. Mengingat begitu banyaknya alasan yang dibuat Roy Suryo, saya yakin banyak yang makin kesal. Bukannya simpati, alasannya dibuat terdengar terlalu berlebihan untuk urusan menghadapi masalah hukum. Memang Ahok paling juara, dia yang paling tidak pernah mengeluh, tidak pernah mengaku sakit, apalagi dibikin drama digotong pakai tandu, menjalani hukuman full tanpa mengambil hak bebas bersyarat. Sisanya penakut semua, termasuk Roy Suryo, padahal dia dulunya paling suka menyindir Ahok, seolah Ahok itu sangat buruk di mata dia. Dia pernah mengingatkan publik tentang status Ahok yang pernah menjadi narapidana. Hari ini 5 tahun, 9 Mei 2017, PN Jakarta Utara memvonis BTP alias Ahok 2 tahun penjara, kata Roy Suryo. Dikutip dari akun Twitternya @roysuryo2 pada Senin 19 Mei 2022. Nah, terbukti bersalah melanggar pasal 156 KUHP tentang penodaan agama. Meski tak ada satupun foto atau video dia diborgol atau dipenjara, statusnya sebagai mantan napi atau narapidana melekat bersamanya. Ambyar, kata Roy Suryo. Dan sekarang anggap saja Roy Suryo kena karma dari Ahok. Dan yang paling jelas adalah sikap yang ditunjukkan Roy Suryo saat ditahan yang pernah disindir ternyata jauh lebih gentleman dibanding dengan Roy Suryo. Ahok tidak pernah lemas hingga dibawa pakai kursi roda. Dia tidak pakai penyangga leher, dia tidak mengaku punya riwayat diabetes, darah tinggi, kolesterol, sakit jantung, dan lain-lain. Ahok kuat menghadapi kasus hukum Roy Suryo, hanya terlihat kuat tertawa terbahak-bahak dengan mulut lebar, tapi begitu ditahan mulut seperti dijahit, seolah di dalamnya ada emas dan berlian. Roy Suryo makin kesini makin tak ada harga dirinya karena terus mengeluh dan beralasan entah apa. Publik makin muak dan makin menyumpahi. Makin kesini kok cengeng amat. Kita ingin lihat Roy Suryo yang dulu yang saat tertawa, mulutnya terbuka lebar, yang mungkin bisa melihat sepotong bebek goreng dengan sekali makan. Kita merindukan, kata Ambyar, dan tawa cengengesan penuh arogansi itu. Yang kita harapkan dari seorang Roy Suryo bukan Roy lemah, letih, lesu, loyo, lemas, lunglai, lelet dan lebay. Lihatlah, menghadapi kasus kepala tegak, menghadapi serangan dari jutaan kadrun sok suci, penjual surga, Ahok tetap tegar meski di demo berjilid-jilid. Ahok melawan jutaan kadrun yang membenci dirinya sendiri. Roy Suryo masih mending cuma dilaporkan doang, tidak didemo, tidak diintimidasi, tidak diancam. Bayangkan kalau di demo massal dengan sampai rusuh seperti aksi 411, bisa-bisa dia bukan lagi lemas, duduk di kursi roda, bukan lagi memakai penyangga leher. Kesimpulannya adalah Roy Suryo adalah orang yang cuma gede omongan di medsos, tapi ciut nyalinya saat diproses hukum. Seharusnya malu sama Ahok yang menghadapi semua proses hukum dengan kesatria. Roy Suryo menghadapinya dengan gaya pengecut, tak berharga. Baru episode awal saja sudah ngegas, bikin adegan yang mau memicu simpati dari masyarakat. Dasar tak tahu malu. Permintaan penangguhan penahanan ditolak, artinya alasan tidak cukup kuat dan mendesak. Silakan cari alasan lain yang lebih bagus. Jangan bikin alasan murahan yang gampang ditebak orang bego. Orang bego sekalipun jangan terlihat sangat tidak ada harga diri. Begitulah orang yang punya bakat. Jadi pengecut, garang di awal, mewek saat ditahan. Sudah ditahan pun tetap saja suka bikin ulah. Indonesia tanah air beta pusat